Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Roban dan kita berbicara semakin dekat pertarungan antara Indonesia melawan Irak dan melawan Filipina. Ya, tidak sampai sebulan lagi duel itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, tepatnya tanggal 6 dan tanggal 11 Juni yang akan datang. STY sudah harus bisa mempersiapkan kerangka timnya. Siapa nama-nama pemain yang akan dia pilih? Tentunya ini bukan pekerjaan mudah karena STY harus bisa menetapkan pilihan yang tepat ya sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan untuk bertarung dengan karakter permainan dari Irak dan juga dengan Filipina, karena sebelumnya kan kita sudah tahu sudah pernah bertarung dengan Irak, bahkan kita ketemu 2 kali, itu di Basra dalam kualifikasi pertandingan pertama dan di Piala Asia, di mana dua-duanya kita kalah dengan 5-1 dan 3-1. Dan dengan Filipina kita sudah bertarung di Stadion Rizal Memorial di Kota Manila, kita bermain imbang 1-1. Nah, banyak tentunya yang bertanya siapa mereka yang akan dipilih. Itu menjadi rahasia bagi STY yang nantinya dia akan umumkan. Saya pikir mungkin 2 pekan ya sebelum laga berlangsung, dan bisa saja lebih cepat minggu depan sudah bisa dia umumkan jika dia sudah dapatkan. Dan saya rasa dia sudah bisa melihat ya, mengutak-utik pemain-pemain termasuk mereka yang tampil sangat mengesankan di Piala Asia U23 di Qatar, di mana kita masuk ke semifinal, berada di peringkat keempat. Itu ada mungkin 8-9 pemain yang bisa diambil dari U23 untuk digabungkan dengan pemain-pemain yang lebih senior. Nah, kalau jatah memang di U23 ini kan itu harus masuk nama 23 pemain yang dipersiapkan. Tapi kan biasanya STY itu memilih sekitar 25 atau 26 pemain yang dia akan rekrut. Ya. Dan kemarin juga saya sudah berbicara dengan manajer tim Pak Zumarji untuk menanyakan persiapan tim ini. Pak Marji sudah bilang itu Bung Ropan tanggal 27. Ya, 27 Mei berarti persiapannya semua sudah bisa dipanggil pemain, dan sebelum bertanding melawan Irak dan Filipina, timnas senior kita akan mengadakan 1 kali uji coba, 1 pertandingan. Itu di antara tanggal yang ada yang dekat, di tanggal 2 itu dipilih. Tanggal 2 Juni, berarti itu 4 hari menjelang pertarungan kita melawan Irak pada tanggal 6 Juni. Siapa lawan yang akan dihadapi oleh timnas senior kita untuk uji coba ya, itu belum bisa disebutkan oleh Pak Marji, walaupun saya sudah tanya kemarin ya kira-kira negara mana. Nah, ini masih dipilih negara-negara ini ya, ada beberapa opsi memang negara, tapi belum bisa dipastikan, belum bisa ditentukan. Penawaran itu sudah ada ya ke beberapa negara memang untuk dijadikan lawan uji tanding, uji coba ya bagi Jordi Amat dan kawan-kawan. Itu akan bertarung di GBK atau mungkin bukan di GBK. Kalau uji coba begini bisa aja di luar ya. Apakah itu akan bermain di Surabaya atau di Solo, kita tidak tahu, tapi ini pertandingan uji coba. Namun tetap harus berhati-hati karena pertandingan penting, kita harus menang melawan Irak ya, untuk 3 poin untuk membawa kita lolos, karena Irak sudah pasti lolos. Jangan sampai pemain-pemain kita dalam uji coba tersebut ada yang mengalami cedera. Tapi tentunya ini sudah dihitung secara matang oleh STY ya. Dia bisa saja menampilkan tim yang bukan kekuatan utama ya, karena menjaga jangan sampai cedera, atau pemain-pemain utama ditampilkan dalam waktu mungkin 45 menit. Kemudian ada pergantian-pergantian di sana untuk bisa memanaskan mesin bagi timnas kita sebelum tarung dalam laga yang sangat dinantikan menghadapi Irak. Dan ini buat saya arena untuk balas dendam, karena kita sudah 2 kali kalah kalau bicara di level senior kan. Bahkan di U23 kemarin juga kita kalah dalam perebutan tempat ketiga untuk bisa lolos langsung ke Olimpiade. Kalah 2-1 dari tim U23 Irak, walaupun kita lebih dulu mencetak gol ya lewat Ivar Jenner ketiga itu, tapi akhirnya kita kalah dalam perpanjangan waktu. Nah, saatnya ketika kita bermain di GBK, kita harus menang. Karena dengan 3 poin kita otomatis sudah bisa ya tersenyum, tertawa lolos, walaupun ada 1 pertandingan tanggal 11 Juni melawan Filipina, itu sudah aman buat kita, lebih rileks buat kita. Ya, walaupun sebenarnya hasil maksimal imbang juga
cukup bagi kita, ya, karena kita masih punya satu pertandingan melawan Filipina. Yang penting kita tidak boleh kalah melawan Filipina dalam pertandingan terakhir. Kita pasti harus bisa memenangkan laga. Tidak boleh menganggap remeh, menganggap enteng lawan Filipina. Tetap harus fokus. Tapi kalau kita sudah menang melawan Irak kan sudah aman. Itu yang paling penting. Kecuali kita draw yang saya bilang tadi, ya kita harus bisa paling tidak draw lagi dengan Filipina atau kita menang. Itu kan menjadi harga mati, ya. Kita harus bisa mencetak 3 poin melawan Filipina untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Kemudian nama-nama yang saya rasa bisa masuk, ya, dari tim U23 kemarin itu ada Hernando Ari yang pasti masuk, kemudian ada Pratama Arhan, ya, ada Rizky Ridho, ya. Yang menurut saya layak untuk dipakai oleh STY adalah Alfreana Dewangga, dia bisa masuk. Ada Ivar Janner, Rafael Struik, Nathan Cho, ada Justin Hubner, ya, Justin Hubner ini akan masuk, Marcelino dan Witan Sulaiman. Dengan kemungkinan yang bisa diambil adalah Muhammad Ferrari, tapi itu masih tanda tanya buat saya. Nah, itu nama-nama tadi yang bisa masuk, karena kalau Ferrari masuk di belakang sudah sampai bahkan 7 pemain untuk di back tengah. Jadi memang terlalu menumpuk, ya, terlalu banyak untuk sini. Ya, itu dari U23. Kemudian yang dari luar itu yang bisa masuk menyelinap ke dalam adalah Asnawi Mangku Alam. Ini kapten, pasti dipanggil dan dia akan masuk, ya, oleh STY. Untuk penjaga gawang ada Nadeo Argawinata. Ya, kemudian bisa saja Egy Maulana bisa masuk lagi, ya. Ricky Kambuaya dan Ramadan Sananta. Itu yang bisa masuk. Ramadan memang masih punya tanya, tapi saya bisa masukkan di dalam list untuk dipanggil, ya. Kemudian pemain yang ada di luar juga sana, ya. Ini yang sudah dinaturalisasi, ya, sudah menjadi resmi warga negara Indonesia yang siap untuk bertanding. Martin Paes akan ada di bawah Mister, itu akan masuk, segala urusan itu akan dikebut, selesai pada waktunya menurut Exco PSSI, ya, termasuk ahli federasi dia, pengurusan semua dicas, dan diupayakan Paes akan mengenakan seragam tim nasional kita. Oke, ada Sandy Walsh, ada Sain Patinama, Jordi Amat, ada Tom Hai, Ragnar Oratmangun, dan masuk juga dengan Elkan Bagot. Saya masukkan nama dalam dan dia kemungkinan juga bisa dipanggil, walaupun kemarin itu saya bilang ada sedikit, ya, kesalahan dari STY ketika dia tidak merespon panggilan dari STY, padahal dia tidak bermain, bahkan memilih untuk berlibur. Tapi saya masukkan nama Elkan Bagot untuk ada di sini. Kemudian jika sudah selesai semua, ada 2 pemain yang akan menyusul masuk, ya, yaitu Calvin Verdong dan Jens Ravens. Sementara nama terakhir yang pasti menjadi pemain inti dan sudah menjadi idola untuk para netizen, siapa lagi kalau bukan Bang Jai Ises, pemain yang ada di Venezia, ya. Jadi kita akan tunggu kedatangan mereka. Jadi kalau total semua pemainnya 26 pemain yang saya sebut ini, ya, tinggal STY yang akan memilih. Tidak akan bergeser dari nama-nama yang ini, ya. Kalaupun ada selisih 1-2 saja, tapi ini sudah kerangka yang akan masuk di tim senior kita menghadapi Irak dan menghadapi Filipina. 99% inilah nama-nama yang akan STY masukin. Makanya kalau akan meleset mungkin di 1-2 nama yang akan masuk, tapi sebagian besar itulah yang akan tampil. Karena memang mereka ini layak untuk bermain. Ya, yang tampil apalagi ketika mengalahkan Vietnam itu kan udah pastilah kita. Itu udah oke punya kerangka tim tersebut. Nah, kita akan nantikan, ya, siapa pemain yang akan dipilih oleh STY. Tapi sekali lagi yang saya sebut, inilah nama-nama terbaik yang pasti akan diumumkan. Kita tunggu bersama. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini, teman-teman. Terima kasih untuk atensi Anda, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.